الذي أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمات الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملتنا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Surah yang ke-17 Surah Al-Isra ayat yang pertama juz yang ke-15. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji milik Allah, Rabb semesta alam, yang masih melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Allah berikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan. Kita disempatkan oleh Allah, izinkan untuk pada Jumat hari ini. Allah karuniakan kita nikmat tinggal di negeri yang aman, negeri yang damai, maka kita bisa beribadah dengan benar. Itu adalah nikmat yang Allah berikan. Allah karuniakan kita keluarga yang bahagia, sehingga setiap hari kita merasakan kehangatan cinta dari istri dan anak-anak kita. Ini juga suatu nikmat yang tidak ternilai. Atas dasar itulah maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah akan tambah nikmat itu apabila kita syukuri, dan Allah akan azab apabila kita kufur. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang bersyukur, bukan orang yang kufur atas nikmat Allah. Kemudian salam serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang istiqomah dengan sunnah-sunnah yang ditinggalkan Rasul sampai akhir hayat kita telah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib ingin mengajak kita semua, termasuk diri khatib pribadi, hendaklah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Apalagi kita berada di fase penghujung perputaran zaman, penghujung fase keempat dari 5 fase peradaban manusia yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita dalam hadisnya. Bukankah Nabi SAW sudah mengingatkan kita? Fase pertama peradaban manusia adalah zaman kenabian, zaman nubuwah, dan itu sudah selesai dengan wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. La nabiyya ba'da, tak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, fase khilafatul ala minhajun nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti cara Nabi memerintah. Ini adalah fase yang ulama sepakat, sebagian besar ulama sepakat, mayoritas. Inilah fase para khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini pun sudah selesai. Kemudian masuklah kepada fase yang ketiga, mulkan awal, kekuasaan yang menggigit dengan gigi geraham. Kenapa Nabi SAW sampai mengibaratkan kekuasaan yang menggigit dengan gigi geraham? Karena memang kekhalifahan saat itu dijalankan dengan sistem monarki atau kerajaan. Di fase itu kita mengenal dalam catatan sejarah ada kekhalifahan Umayyah, ada Abbasiyah, lalu kemudian ada kekhalifahan Utsmaniyah. Turki Utsmani adalah kekhalifahan terakhir dalam sejarah Islam yang dihancurkan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tanggal 3 Maret 1924. Per tanggal 3 Maret 1924 sesungguhnya peradaban manusia masuk pada fase yang keempat, mulkan jabariyah, fase kezaliman yang merajalela di seluruh permukaan bumi. Maka jangan heran, inilah fase kita sekarang. Jangan heran ketika seluruh dunia dipenuhi dengan kezaliman dan kezaliman. Jangan heran ketika para pemimpin di dunia banyak menjadi pemimpin-pemimpin yang zalim, terpilih naik pemimpin-pemimpin zalim, melakukan kezaliman-kezaliman kepada rakyat, melakukan kezaliman-kezaliman kepada manusia. Bahkan ada yang disebut dengan state terrorism, terorisme yang dilakukan satu negara kepada negara lain, satu bangsa
inilah yang terjadi di tanah suci para nabi, tanah Palestina. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Al-Isra, surah yang pertama yang khatib bacakan, surah ke-17 ayat pertama yang khatib bacakan di awal khutbah tadi. Ini adalah surah yang sering kita baca ketika peringatan Isra Mi'raj di seluruh masjid, di seluruh musola, di seluruh jamaah-jamaah pengajian, baik di Indonesia ataupun di dunia. Ketika kaum muslimin memperingati Isra Mi'raj, biasanya surah ini yang dibaca. Kenapa khatib sengaja membacakan ayat ini, surah ini di awal khutbah tadi? Untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya tanah Palestina itu penting di mata Allah. Dalam akidah Islam, tanah Palestina itu penting di mata Allah. Ada beberapa dalil dan alasannya. Yang pertama, kalau kita cermati dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah gambarkan peristiwa Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa dalam sejarah, dalam dalil-dalil yang jelas kita mendapati bahwa setelah dari Masjidil Aqsa Rasulullah Mi'raj kepada Sidratul Muntaha, menuju Sidratul Muntaha pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika pulang pun Rasulullah turun dari Isra Mi'raj itu juga lewat Al-Aqsa. Pertanyaannya, andai kata Al-Aqsa itu tidak penting di mata Allah, andai kata Al-Aqsa dan tanah Palestina itu tidak penting di mata Allah, untuk apa Rasulullah di Isra Mi'raj lewat sana? Kenapa tidak Allah angkat saja dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha, dan ketika turun pun dari Sidratul Muntaha langsung turun ke Al-Aqsa, maaf ke Al-Haram? Kenapa harus pulang dan pergi dan pulang harus melewati Masjidil Aqsa? Ini tanda Masjidil Aqsa dan tanah Palestina penting di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita lihat ayatnya, kata-kata barakna haulah, yang kami berkahi di sekelilingnya, di ayat ini tidak Allah sandingkan dengan Masjidil Haram, tapi Allah sandingkan dengan Masjidil Aqsa. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Kata-kata barakna haulah, yang kami berkahi di sekelilingnya, itu tidak Allah sandingkan dengan Masjidil Haram di ayat ini, tapi justru disandingkan dengan Masjidil Aqsa. Khatib punya sahabat, beberapa orang ustaz beberapa tahun yang lalu pernah ke Gaza mengantarkan bantuan kemanusiaan yang dikumpulkan dari masyarakat Sumatera Barat. Bertepatan dengan Idul Adha, mereka bawa uang dana segar, beli sapi, onta, dan kambing di Gaza. Kemudian setelah itu mereka potong dan bagikan untuk masyarakat Gaza. Apa yang mereka saksikan di sana? Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mereka menyaksikan benar-benar bukti Palestina itu tanah yang diberkahi. Kurma yang besar-besar, stroberinya besar-besar, peternakan ayamnya luar biasa. Padahal bahan pakan ternak itu susah didapatkan, tapi ayamnya gemuk-gemuk, kambingnya gemuk-gemuk. Bahkan yang luar biasa, sapi perah katanya perbandingan. Kalau sapi perah di Indonesia, satu ekor diperah susunya 2 kali pagi dan sore. Pagi menghasilkan lebih kurang 15 liter susu, sore 15 liter susu, berarti 13 liter satu hari. Sementara di Gaza, tanah Palestina, 1 ekor sapi perah itu bisa menghasilkan tidak kurang dari 90 liter susu, 45 liter susu pagi dan 45 liter susu sore. Ini membuktikan betapa tanah Palestina tanah yang berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya jangan lupa, di atas tanah Palestina itu ada masjid suci sah milik kita umat Islam, Masjidil Aqsa, yang pernah menjadi kiblat pertama umat Islam. Buat bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang sudah pernah ibadah haji atau umroh, pasti pernah insya Allah menziarahi Masjid Qiblatain di Madinah, Masjid 2 Kiblat. Ini adalah saksi bisu betapa rakaat pertama Rasulullah SAW masih menghadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Lalu turunlah ayat yang memerintahkan Rasulullah SAW, maka rakaat kedua beliau memutar arah kiblatnya menghadap ke Al-Haram di Mekah. Ini saksi bisu bahwa Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat pertama umat Islam di dunia. Kemudian yang selanjutnya, apa istimewanya tanah Palestina? Tanah Palestina adalah tanah yang pernah dibebaskan
beliau langsung diberikan kunci kota Quds, tempat berdirinya Masjidil Aqsa. Orang menyebutnya Yerusalem, dulu disebut dengan kota Quds. Kota Quds itu kota tempat berdirinya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu luasnya lebih kurang 35 hektar. Ada 11 pintu masuk dan ada sekitar 4 pintu yang tingginya 11 meter. Dan di dalam kompleks Masjidil Aqsa itu ada 12 madrasah, 12 sekolah di dalamnya. Itu kunci kota Quds saat itu dipegang oleh penguasa Romawi yang beragama Nasrani saat itu. Namanya Patrick Sefranius. Patrick Sefranius itu memberikan kunci kota Quds kepada Sayyidina Umar dengan sebuah pesan. Wahai Amirul Mukminin, ini kunci kota Quds, ambil olehmu, jaga kota ini. Satu pesan saya, kata Patrick Sefranius, jangan engkau biarkan Yahudi masuk ke dalam kompleks Masjidil Aqsa. Karena kalau Yahudi masuk ke dalam kompleks Masjidil Aqsa, niscaya mereka akan melakukan satu kerusakan yang sangat besar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini terbukti Yahudi membuat kerusakan yang sangat besar. Apa kerusakan yang mereka buat? Tidak kurang ada 300 terowongan hari ini digali oleh Yahudi di bawah kompleks Masjidil Aqsa itu. Apa yang mereka tuju dari terowongan itu? Yang pertama, mereka ingin menjadikan terowongan itu dan merias terowongan itu dengan benda-benda yang seolah kuno, dengan relief-relief yang mereka rekayasa seolah kuno, ingin seolah-olah membuktikan itu tempat adalah tempat sah milik mereka. Itu yang pertama yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua yang dilakukan Yahudi di bawah Masjidil Aqsa itu adalah menyiramkan sejenis cairan kimia untuk merubuhkan dari bawah pondasi Masjidil Aqsa itu. Seorang syekh dari Palestina pernah berkata, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu pernah mengajukan tawaran damai kepada orang Palestina. Wahai bangsa Palestina, kami telah bertempur dengan kalian, kami telah berperang dengan kalian. Kalian sekarang maunya apa? Mau merdeka, kami akui kemerdekaan kalian. Mau jadi anggota PBB, kami akui, kami tanda tangan, kami akui. Mau Palestina bagi dua, kami kembalikan wilayah, kita bagi dua Palestina. Tapi satu syarat dari kami, kata orang-orang Yahudi itu, kata orang-orang Zionis itu, serahkan Masjidil Aqsa untuk kami. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akar konfliknya. Mereka ingin merebut Masjidil Aqsa itu. Ada apa dengan Masjidil Aqsa itu? Kalau mereka sudah merebut Masjidil Aqsa itu, mereka rubuhkan Masjidil Aqsa rata dengan tanah, lalu mereka bangunlah sinagog, tempat peribadatan mereka yang sangat besar. Sinagog raksasa itu mereka namakan Haikal Sulaiman. Maketnya sudah ada mereka buat. Sinagog raksasa itu bernama Haikal Sulaiman. Kenapa mereka namakan Haikal Sulaiman? Karena mereka terinspirasi dari kejayaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang notabene dua nabinya dalam bangsa Israel. Setelah nanti Haikal Sulaiman mereka dirikan, mereka akan sembelih, mereka akan lakukan ritual penyembelihan sapi betina yang berwarna merah tua yang digambarkan dalam surah Al-Baqarah itu. Hari ini harap kita ketahui bersama, Yahudi sudah buat cloning. Sudah berapa tahun yang lalu mereka mengkloning sapi agar lahirlah sapi sesuai dengan apa yang dicirikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kalau nanti mereka sudah sembelih sapi betina yang mereka cloning itu di atas Haikal Sulaiman yang didirikan di atas Al-Aqsa, maka mereka hakul yakin akan turunlah Mesias atau dewa penolong mereka. Mereka menyebutnya Mesias atau Mesias, kita menyebutnya dengan Ad-Dajjal. Inilah yang mereka tunggu sebenarnya. Maka istana Sulaiman, Haikal Sulaiman itu adalah istana tempat Dajjal yang akan memerintah dunia yang mereka tunggu-tunggu itu. Yang demi Allah insya Allah tidak akan sempat terwujud istana itu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau jujur, sebenarnya kita Muslim seluruh dunia berhutang budi dengan bangsa Palestina, dengan Muslim Palestina. Mereka sudah pasang badan memikul sebagian kewajiban kita menjaga masjid suci milik kita umat Islam dengan nyawa dan darah mereka. Kenapa itu menjadi kewajiban kita? Bukankah dalam hadis Nabi SAW dikatakan, anjurkan sengaja kalian berjalan keluar dari tempat pemukiman kalian, kata Nabi SAW, untuk mengunjungi tiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidul ini, kata Nabi SAW. Jadi artinya ada tiga masjid yang sangat dianjurkan kita kaum muslimin untuk mengunjunginya. Kalau kita lihat dalam sejarah,
Masjidil Haram itu seakan adalah masjid miliknya Allah, masjid yang diperuntukkan khususkan untuk Allah. Sementara Masjid Nabawi, kalau kita lihat dan kita dimaknanya, ini sepertinya masjid yang diistimewakan untuk Nabi SAW. Dan pertanyaannya, Masjidil Aqsa untuk siapa? Jamaah Jumat. Hadis yang memang masih dipertentangkan, tapi kita tidak berbicara soal pertentangan itu. Yang jelas dalam riwayat yang disampaikan oleh Abi Dzar Al-Ghifari, ada 124.000 orang Nabi yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Dan kalau kita kaji lagi dalam nas-nas yang jelas, maka Nabi-Nabi yang diturunkan Allah dari 124.000 orang Nabi itu hanya sekitar 12 orang Nabi dan Rasul yang bukan dari bangsa Bani Israel. Seluruhnya semuanya dari bangsa Bani Israel. Di mana mereka diturunkan Allah? Di tanah Palestina. Jadi Masjidil Aqsa adalah masjidnya para Nabi, para Rasul, diperuntukkan untuk itu. Dan terbukti dalam catatan sejarah, dalam riwayat perjalanan Isra Mi'raj itu, sebelum Mi'raj ke Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW memimpin, mengimami sholatnya ribuan ruhnya para Nabi, para Rasul di Masjidil Aqsa itu. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, lalu menyikapi ini sebagai seorang Muslim, apa kewajiban kita kepada Palestina dan Masjidil Aqsa? Yang pertama, kewajiban kita adalah mengeluarkan senjata terbaik bagi seorang Muslim. Apa senjata terbaik bagi seorang Muslim? Doa. Senjata terampuh bagi seorang Muslim adalah doa. Tengadahkanlah tangan kita, tundukkan kepala kita, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam akhir, ketika kita bertahajud, ketika kita sholat hajat, ketika kita qunut nazilah, ketika kita melakukan doa-doa di sepanjang waktu kita, setelah sholat sunnah rawatib, kita angkat tangan kita doa kepada Allah. Allah mansurna kulli ikhwan dan mujahidin fi Gaza, Allah mansurna kulli ikhwan dan mujahidin fi Aqsa, Allah mansurna kulli ikhwan dan mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kewajiban pertama. Bukankah Nabi SAW mengajarkan kepada kita kaum muslimin jamaah Jumat, bukan golonganku, kata Rasulullah SAW. Falaysa minni, bukan golonganku, kata Rasulullah. Seorang muslim yang tidak peduli dengan nasib muslim yang lain. Hari ini dengan bencana kemanusiaan di Masjidil Aqsa itu, bencana kemanusiaan di Gaza, tanah Palestina itu, Allah buka tabir selama ini semua. Apa tabir yang Allah buka itu? Lihatlah perdebatan netizen di media sosial, terbukalah. Ternyata di Indonesia banyak juga yang disebut oleh Ustaz Abdul Somad itu sebagai Yahudi pesek. Orang-orang mengakunya Indonesia tapi mendukung Israel, Zionis penjajah, mendukung, padahal ini bertentangan dengan konstitusi negara kita. Bukankah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sudah dikatakan Indonesia menentang penjajahan, agar penjajahan dihapuskan dari seluruh dunia, dari muka bumi, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu yang ada dalam konstitusi negara kita, sebagai kita bangsa yang pernah merasakan tidak enaknya dijajah oleh budaya kolonial Belanda dan Jepang. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru satu hal. Belum lagi kalau kita lihat dalam sejarah, ternyata Palestina punya jasa besar kepada bangsa kita Indonesia. Apa jasanya? Ketika Indonesia merdeka 17 Agustus 45, bukankah ada 4 syarat negara yang mesti kita penuhi? Pertama, punya pemerintah, kita sudah punya wilayah, kita sudah punya rakyat, kita juga sudah punya. Tapi syarat keempat kita belum, pengakuan internasional. Siapakah yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? Sebelum Mesir ada seorang ulama, bukan atas nama bangsa Palestina, tapi atas nama jabatannya sebagai mufti atau ketua majelis ulama Palestina. Dialah orang pertama, ulama pertama di dunia yang mengucapkan selamat atas kemerdekaan Indonesia kepada Bung Karno dan Bung Hatta melalui siaran BBC London. Silahkan cek dalam sejarah. Kita akan temukan sejarahnya dalam sebuah buku yang berjudul Perjuangan Diplomasi kepada Pengakuan Kemerdekaan Republik Indonesia. Di situ bisa kita temukan. Siapa namanya? Syekh Muhammad Amin
Al-Husaini. Itu adalah mufti besar Palestina yang pertama kali secara pribadi dan jabatannya mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Barulah disusul dengan Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, dan disusul oleh negara-negara Timur Tengah lainnya. Jangan cepat yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ayat pertama yang mesti kita panjatkan. Yang kedua, berikan cinta untuk Palestina. Khatib tidak menganjurkan kita membantu Palestina. Tolong dicatat baik-baik dan mohon diperhatikan apa yang khatib sampaikan. Jangan membantu Palestina, karena kalau kita membantu kesannya Palestina di bawah menengadahkan tangan kepada kita. Jangan bantu Palestina, tapi berikan cinta untuk Palestina. Berikan harta terbaik kita karena cinta untuk Palestina. Berikan infak terbaik kita karena cinta pada Palestina. Berikan wakaf terbaik kita karena cinta pada Palestina. Kenapa kita tidak mesti harus bantu Palestina? Kenapa harus cinta yang kita berikan? Ketahuilah kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Palestina sebenarnya sudah selamat. Itu kalau kita melihat dalam kacamata langit. Kalau kita lihat dalam kacamata dunia, jelas Palestina hari ini seolah-olah hancur lebur. Itu kalau kita melihat dalam kacamata dunia. Tapi kalau kita lihat dalam kacamata langit, maka Palestina sudah selamat. Di mana letak selamatnya? Sahabat khatib yang pernah ke Gaza itu bersaksi dan bercerita apa yang didapati dari Gaza. Di Gaza itu tidak ada satupun rumah, kata beliau, kecuali ada minimal satu orang penghafal Quran 30 juz di dalamnya. Tidaklah sahabat khatib yang pergi ke Gaza itu mendapati anak-anak kecil di Gaza itu kecuali mereka hafal Quran minimal 5 juz hafalan mereka. Jadi kalau mereka terbunuh di situ oleh kekejaman Zionis, insya Allah mereka syahid di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan andai kata mereka selamat, insya Allah mereka menjadi penghafal Quran. Bahkan ada masjid di Gaza itu namanya Masjid Abu Ubaidah bin Jarrah. Masjid itu dihancurkan oleh Zionis. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang Arab bersepakat memberikan bantuan untuk membangun masjid itu, tapi bangsa Palestina di Gaza menolak. Mereka tidak mau. Apa yang mereka katakan? Amal membangun masjid ini tidak kami peruntukkan untuk saudara-saudara dari Arab, tapi kami berikan amal kesempatan beramal ini untuk saudara kandung kami dari Indonesia. Mereka menyebut kita saudara kandungnya. Bahkan sahabat khatib yang sampai ke Gaza disambut dengan ucapan marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang kakak kandungku yang paling tua. Subhanallah, mereka menganggap kita ini kakak kandungnya yang paling tua. Apa yang mereka lakukan? Kami berikan kesempatan Masjid Abu Ubaidah bin Jarrah ini, silakan bangun lagi dari infak dari saudara kami dari Indonesia. Lalu mereka dengan ikhlas merubah nama masjid itu menjadi Masjid Istiqlal Indonesia Gaza Palestina di daerah Khan Yunis. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, silakan lihat di channelnya Bang Monin, silakan lihat di channelnya Ustaz Hussein, betapa mereka ketika diuji dengan sosial eksperimen. Ini bendera siapa? Ini bendera Indonesia. Maukah kamu kalau aku berikan uang $100, kamu bakar bendera ini? Apa jawabnya? Demi Allah, kami tidak akan bakar bendera Indonesia, karena Indonesia dengan Palestina adalah bersaudara. Kami berharap ketika Al-Quds nanti benar-benar merdeka, kita akan sandingkan bendera Indonesia ini dengan bendera Palestina. Begitu mereka mencintai kita, begitu mereka memanggil kita saudara kandungku yang paling tua, mereka menganggap kita kakaknya dan mereka mengakui sebagai adiknya. Sekarang pertanyaannya, apa yang mesti kita lakukan? Pantaskah kita membantu? No, sangat tidak pantas. Tapi yang paling pantas, berikan cinta untuk mereka, berikan yang terbaik untuk mereka. Coba yang berikan Allah. Terakhir yang bisa kita lakukan untuk mereka sebagai cinta kita, mari kita bertahan, kita menahan diri dari syahwat kita terhadap produk-produk yang sudah difatwa oleh Majelis Ulama Indonesia untuk diboikot. Itu adalah fatwa MUI. Khatib tidak berfatwa di mimbar ini. Silakan cek, itu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia beberapa hari yang lalu. Maka mari kita berkorban sedikit untuk tidak mengkonsumsinya, untuk tidak membelinya, karena alur keuntungannya mengalir kepada musuh kita, musuh Allah dan musuh bangsa Palestina adalah musuh kemanusiaan juga yang Yahudi dan Allah. Barangkali
Pencipta, wahai Allah, kami sudah tahan diri kami untuk tidak mengkonsumsi barang-barang yang sudah difatwa oleh majelis ulama di negeri kami Indonesia. Jangan kami